Oke guys, welcome back to my channel. Di channel Healthy is Beautiful. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera tercanggih di dunia, teman-teman. Nah, dimana kamera ini berfungsi untuk menjepret foto ataupun mengambil video, teman-teman ya. Nah, jadi kamera ini bisa banget digunakan dan diprioritaskan untuk di luar ruangan atau di outdoor gitu ya, teman-teman ya. Meskipun di dalam ruangan juga bisa menggunakan si kamera ini. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Bipro ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakalan perlihatkan dari boxnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat kameranya bagaimana bentuknya. Nah, jadi di sini untuk Bipro ini dia memiliki kotak seperti ini, dan di bagian pertama sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian di sini juga untuk harganya masih tertera utuh, yaitu di 1.290.000 teman-teman. Nah, jadi 1.3 lah teman-teman ya untuk harganya. Dan di sini juga terdapat foto seperti ini, dimana foto kedua ini sangat cocok digunakan untuk si Bipro teman-teman. Misalnya seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet terkena benturan ataupun terkena air gitu ya teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu. Jadi sungguh-sungguh sangat aman untuk kamera kita juga. Nah, di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition. Nah, di sini ada mark nya juga ya. Ini adalah untuk model dari si Bipro ini sendiri, teman-teman ya. Kemudian juga di sini untuk Bipro-nya untuk resolusinya dia ada 4K 30 fps, teman-teman. Kemudian ada juga 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya itu adalah 4K gini ya, teman-teman ya. Jadi resolusinya sudah Ultra HD atau HD ya, Ultra HD untuk bagian resolusi videonya. Kemudian di bagian fotonya ini dia 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Nah, seperti dia. Kemudian di sini juga terdapat logo WiFi gini, dan juga ada control view share. Nah, dimana ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Dan caranya adalah kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian baru kita bisa mengkoneksikannya menggunakan WiFi ini. Ya, di sini juga terdapat untuk resolusinya untuk 4K ya. 4K, kemudian di sini ada dual LCD front and back, dan di sini juga terdapat eksternal mikrofon untuk menjernihkan suara rekaman kita ketika merekam video. Kemudian di sini untuk true colornya ini adalah untuk warna, misalnya seperti baju warna kita warna merah, itu bakalan terlihat warna merah juga di bagian video dan fotonya, teman-teman. Dan di sini juga untuk 40 meter ini. Nah, untuk 40 meter ini dimana kita ketika menyelam ke dalam lautan itu bisa mencapai 40 meteran, teman-teman, dengan menggunakan satu buah casing waterproofnya, teman-teman ya, yang sudah ada bawaan dari si Bipro nya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di sini tertulis section record, save and share, teman-teman ya. Dan di sini juga ada apa namanya ini, untuk berselancar di salju ini, dan juga ada di ombak yang besar seperti ini ya, bisa banget gunakan untuk si Bipro-nya. Kemudian di sini juga ada inside the box-nya, teman-teman. Jadi di sini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si Bipro sendiri. Yang pertama di sini ada kameranya, satu unit kamera, teman-teman. Di sini ada untuk Bipro 5-nya. Kemudian kita mendapatkan juga untuk waterproof casingnya. Nah, ini bisa banget digunakan untuk menyelam gitu ya, teman-teman. Dan tidak hanya untuk menyelam, di darat juga bisa gunakan untuk melindungi si kameranya. Tinggal kita masukkan ke dalam casingnya ini. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, jadi di sini untuk handlebar mount-nya ini
dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk merekatkan sesuatu gitu ya. Kemudian di sini juga ada quick release mountingnya teman. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini tentunya dia bentuknya itu seperti tongkat teman-teman. Jadi ini adalah bagian atasnya. Kemudian waterproof kita bisa dimasukkan ke bagian atas ini dan kita tinggal kencangkan saja dengan handlebar mount ini atau bautnya ini ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada 3 unit of 5V arms dan juga di sini terdapat untuk charger unitnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk charger unitnya ini dia bisa digunakan untuk mencharger ulang lagi si baterainya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada base mount with adhesive teman-teman. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya. Jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia bisa menampung daya hingga 1000 mAh dan juga bisa tahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dan bisa di-charger ulang juga teman-teman. Kemudian di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya ini. Nah, ketika yang ini rusak kita bisa menggunakan yang satunya ini. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah, jadi di sini untuk USB kabelnya. Jadi untuk USB kabelnya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat strapsnya. Nah, untuk strapsnya ini sendiri dia terbuat dari kain ya teman-teman ya untuk pegangan kita. Dan juga di sini ada external microphone yang dimana ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini juga terdapat untuk external microphone dan juga di sini ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Nah, di sini terdapat untuk sensornya teman-teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian juga di sini ada video MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi di sini resolusi yang paling besar itu adalah resolusi 4K teman-teman ya. Nah, dimana ketika kita menggunakan resolusi 4K seperti ini dia bakalan memakan memori yang lumayan banyak juga ya. Tetapi untuk kualitas videonya itu sangat bagus untuk resolusi 4K ini. Dan juga kita lanjut ke bagian foto. Nah, di sini JPEG format teman-teman ya. Ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Nah, seperti itu untuk pilihannya. Kemudian di sini lensnya itu adalah fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Jadi kecekungannya itu sampai 170 derajat ya untuk hasil fotonya. Kemudian di sini juga untuk LCD screen-nya, dia frontnya atau depannya itu adalah 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya itu adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Seperti itu. Di sini ada dua LCD ya, bagian depan dan juga bagian belakangnya. Dari sini portnya itu dia ada 4 teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk USB-nya itu mendapatkan port juga 1. Jadi untuk USB ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman ya, lewat si body kameranya. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga 1. Kemudian di sini untuk mikrofonnya itu 2,5 mm untuk mic in-nya ini ya. Portnya juga terdapat 1. Kemudian microscard-nya itu untuk penyimpanan memorinya itu slotnya ada 1. Kemudian di sini ada connection-nya. Di sini WiFi 802.11 BGN range up to 25 m kuadrat teman. Dan juga di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Jadi ini sangat cocok banget dengan resolusi 4K. Kemudian di sini ada baterainya. Di sini tertulis 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Nah, kemudian di sini dimensionnya teman-teman. Unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini ada weight-nya
unit only 65 gram. Jadi beratnya itu 65 gram teman-teman. Dan di sini untuk waterproofnya itu up to 40 mdep, kedalaman sampai 40 meter bisa kita selami ya yang menggunakan casing waterproofnya. Kemudian di sini burstnya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan di sini juga terdapat time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya itu adalah min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33 state value. Kemudian di sini juga terdapat loop record-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman-teman. Jadi batas perekaman sampai maksimalnya itu hanya 5 menit saja. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri dengan sendirinya ya. Dan video juga langsung tersimpan ke memory card-nya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya. Jadi nama aplikasinya itu adalah BPro 5 gini ya. Nah, seperti ini. Dan ada warna merah dan birunya. Kemudian ada A kecil seperti ini. Bisa kita download di App Store dan juga di Google Play Store teman. Dan kameranya itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi kameranya itu bentuknya ini kecil banget teman-teman. Jadi dengan ukurannya kecil seperti ini, tentunya kamera ini mudah dibawa ke mana-mana teman-teman. Nah, jadi dia kecil banget, mini banget ya. Tidak lebih dari telapak tangan saya. Kemudian di sini dia dilengkapi dengan tombol gini ya, 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, di mana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menghidupkan dan menonaktifkan si BPro-nya ini sendiri. Seperti dia berada di bagian depan. Kemudian di sini juga terdapat untuk Wi-Fi-nya ini. Jadi untuk tombol Wi-Fi ini bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, yang pastinya kita harus mendownload aplikasi BPro 5 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Wi-Fi BPro-nya ke handphone kita teman-teman. Dan juga di sini terdapat tombol atas dan bawah teman-teman. Jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini berfungsi untuk kita gunakan memilih menu yang sudah disediakan di BPro ini. Jadi sudah bisa banget digunakan untuk memilih menu ya dengan tombol-tombol seperti ini. Dan di sini untuk lensanya, dia untuk kameranya di bagian depannya sini dia dilapisi hitam seperti ini ya, agar kameranya juga terlihat lebih elegan gini teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian lensanya ini juga dia untuk wide-nya itu atau lebarnya itu hingga 170 derajat teman-teman, untuk kecembungannya juga untuk hasil fotonya ya. Dan juga dilengkapi dengan dual LCD screen. Yang pertama di sini untuk 0,5 inchinya ya. Di sini nanti dia terlihat untuk jam, ada juga untuk Wi-Fi-nya di bagian sini seperti itu ya. Dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian di sini bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci. Dan di sini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto ataupun video teman ya. Jadi kita bisa melihat dari sini sebelum kita menjepret sebuah foto ya. Kita bisa melihat sudut mana yang lebih bagus dan sudut mana yang lebih atau tidak bagus lah seperti itu. Kemudian di sini ada untuk mikrofon portnya. Jadi mikrofon port ini berfungsi banget untuk kita gunakan menjernihkan suara perekaman pada video ya. Tinggal kita masukkan eksternal mikrofonnya ke bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Jadi untuk USB ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya ketika sudah mulai drop teman. Seperti dia. Caranya sama seperti menggunakan HP Android pada umumnya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya teman-teman. Dan di sini juga ada untuk microSD card-nya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia memiliki body yang berwarna hitam, merah di bagian Wi-Fi-nya dan juga silver di bagian depan. Jadi untuk yang uniknya ini adalah di bagian body warna hitamnya ini dia memiliki serat-serat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga bagian tombolnya. Dia ada seratnya gini.
Kemudian juga di sini ada lengkap untuk baterainya ya. Jadi baterainya ini dia memiliki nama Bipro 5 juga tentunya. Dan ini dia ukurannya itu mini juga tentunya teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat tombol tanda min dan juga plusnya. Dan ini bisa mencangkup daya hingga 1000 mAh dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga teman-teman ya. Seperti itu, dan ini juga bisa di charger ulang juga. Jadi seperti itu untuk kelengkapan yang ada di bagian Bipro ini ya. Dan di sini juga tertulis bagian Brika bayi seperti ini ya. Dan di sini untuk port-portnya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000 teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan satu buah barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Nah teman-teman, jadi di sini kita bakalan perlihatkan dari boxnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat kameranya bagaimana bentuknya. Nah, jadi di sini untuk Bipro ini dia memiliki kotak seperti ini, dan di bagian pertama sini tertulis Brika Nova Innovation Never Ends. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian di sini juga untuk harganya masih tertera utuh, yaitu di 1.290.000 teman-teman. Nah, jadi 13 lah teman-teman ya untuk harganya. Dan di sini juga terdapat foto seperti ini, dimana foto kedua ini sangat cocok digunakan untuk si Bipro teman-teman. Misalnya seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet terkena benturan ataupun terkena air gitu ya teman-teman ya. Karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu. Jadi sungguh-sungguh sangat aman untuk kamera kita juga. Nah, di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition. Nah, di sini ada mark US-nya juga ya. Ini adalah untuk model dari si Bipro ini sendiri teman-teman ya. Kemudian juga di sini untuk Bipro-nya untuk resolusinya dia ada 4K 30 fps teman-teman. Kemudian ada juga 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya itu adalah 4K gini ya, teman-teman. Jadi resolusinya sudah Ultra HD atau HD ya, Ultra HD untuk bagian resolusi videonya. Kemudian di bagian fotonya ini dia 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Nah, seperti dia. Kemudian di sini juga terdapat logo WiFi gini, dan juga ada kontrol view share. Nah, dimana ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Dan caranya adalah kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian baru kita bisa mengkoneksikannya menggunakan WiFi ini. Ya, di sini juga terdapat untuk resolusinya untuk 4K ya. 4K, kemudian di sini ada dual LCD front and back, dan di sini juga terdapat eksternal mikrofon untuk menjernihkan suara rekaman kita ketika merekam video. Kemudian di sini untuk true colornya ini adalah untuk warna, misalnya seperti baju warna kita warna merah, itu bakalan terlihat warna merah juga di bagian video dan fotonya teman-teman. Dan di sini juga untuk 40 meter ini. Nah, untuk 40 meter ini dimana kita ketika menyelam ke dalam lautan itu bisa mencapai 40 meteran teman-teman, dengan menggunakan satu buah casing waterproofnya teman-teman ya, yang sudah ada bawaan dari si Bipro nya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di sini tertulis section record, save and share teman-teman ya. Dan di sini juga ada ini untuk berselancar di salju ini, dan juga ada di ombak yang besar seperti ini ya, bisa banget gunakan untuk Bipro-nya. Kemudian di sini juga ada inside the box-nya teman-teman. Jadi di sini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si Bipro itu sendiri. Yang pertama di sini ada kameranya, satu unit kamera teman-teman. Di sini ada untuk Bipro 5-nya, kemudian kita mendapatkan juga untuk waterproof casingnya.
Nah ini bisa banget digunakan untuk menyelam gitu ya teman-teman. Dan tidak hanya untuk menyelam, di darat juga bisa gunakan untuk melindungi si kameranya. Tinggal kita masukkan ke dalam casingnya ini. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, jadi di sini untuk handlebar mountnya ini dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk merekatkan sesuatu gitu ya. Kemudian di sini juga ada quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini tentunya dia bentuknya itu seperti tongkat teman-teman. Jadi ini adalah bagian atasnya. Kemudian waterproof kita bisa dimasukkan ke bagian atas ini dan kita tinggal kencangkan saja dengan handlebar mount ini atau bautnya ini ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada 3 unit of 5 arms dan juga di sini terdapat untuk charger unitnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk charger unitnya ini dia bisa digunakan untuk mencharger ulang lagi si baterainya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada base mount with adhesive teman-teman. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya. Jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia bisa menampung daya hingga 1000 mAh dan juga bisa tahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dan bisa di-charger ulang juga teman-teman. Kemudian di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya ini. Nah, ketika yang ini rusak kita bisa menggunakan yang satunya ini. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah, jadi di sini untuk USB kabelnya. Jadi untuk USB kabelnya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat strapsnya. Nah, untuk strapsnya ini sendiri dia terbuat dari kain ya teman-teman ya untuk pegangan kita. Dan juga di sini ada external microphone yang dimana ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini juga terdapat untuk external microphone dan juga di sini ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Nah, di sini terdapat untuk sensornya teman-teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian juga di sini ada video MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi di sini resolusi yang paling besar itu adalah resolusi 4K teman-teman ya. Nah, dimana ketika kita menggunakan resolusi 4K seperti ini dia bakalan memakan memori yang lumayan banyak juga ya. Tetapi untuk kualitas videonya itu sangat bagus untuk resolusi 4K ini. Dan juga kita lanjut ke bagian foto. Nah, di sini JPEG format teman-teman ya. Ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Nah, seperti itu untuk pilihannya. Kemudian di sini lensnya itu adalah fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Jadi kecekungannya itu sampai 170 derajat ya untuk hasil fotonya. Kemudian di sini juga untuk LCD screen-nya dia frontnya atau depannya itu adalah 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya itu adalah 2 inci LCPS LCD teman-teman. Seperti itu. Di sini ada dua LCD ya, bagian depan dan juga bagian belakangnya. Dari sini portnya itu dia ada 4 teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk USB-nya itu mendapatkan port juga satu. Jadi untuk USB ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman-teman ya lewat si kamera, body kameranya. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga satu. Kemudian di sini untuk mikrofonnya itu 2,5 mm untuk mic in-nya ini ya. Portnya juga terdapat satu. Kemudian microscard-nya itu untuk penyimpanan memorinya itu slotnya ada satu. Kemudian di sini ada connection-nya. Di sini WiFi 802.11 BGN range up to 25 m2 teman-teman.
Dan juga di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Jadi ini sangat cocok banget dengan resolusi 4K. Kemudian di sini ada baterainya. Di sini tertulis 1000 mAh reachable ion baterai. Nah, kemudian di sini dimensionnya teman-teman. Unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini ada weight-nya. Unit only 65 gram. Jadi beratnya itu 65 gram teman-teman. Dan di sini untuk waterproof-nya itu up to 40 m deep. Kedalaman sampai 40 meter bisa kita selami ya. Menggunakan casing waterproof-nya. Kemudian di sini burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan di sini juga terdapat time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya itu adalah min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33 state value. Kemudian di sini juga terdapat loop record-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Jadi batas perekaman sampai maksimalnya itu hanya 5 menit saja. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri dengan sendirinya ya. Dan video juga langsung tersimpan ke memory cardnya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya. Jadi nama aplikasinya itu adalah Bipro 5 gini ya. Nah, seperti ini. Dan ada warna merah dan birunya. Kemudian ada A kecil seperti ini. Bisa kita download di App Store dan juga di Google Play Store, teman. Dan kameranya itu bentuknya seperti ini, teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi kameranya itu bentuknya ini kecil banget, teman-teman. Jadi dengan ukurannya kecil seperti ini, tentunya kamera ini mudah dibawa ke mana-mana, teman. Nah, jadi dia kecil banget, mini banget ya. Tidak lebih dari telapak tangan saya. Kemudian di sini dia dilengkapi dengan tombol gini ya, 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, di mana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menghidupkan dan menonaktifkan si Bipro-nya ini sendiri. Seperti dia berada di bagian depan. Kemudian di sini juga terdapat untuk Wi-Fi-nya ini. Jadi untuk tombol Wi-Fi ini bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, yang pastinya kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Wi-Fi Bipro-nya ke handphone kita, teman-teman. Dan juga di sini terdapat tombol atas dan bawah, teman-teman. Jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini berfungsi untuk kita gunakan memilih menu yang sudah disediakan di Bipro ini. Jadi sudah bisa banget digunakan untuk memilih menu ya dengan tombol-tombol seperti ini. Dan di sini untuk lensanya, dia untuk kameranya di bagian depannya sini dia dilapisi hitam seperti ini ya, agar kameranya juga terlihat lebih elegan gini, teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian lensanya ini juga dia untuk wide-nya itu atau lebarnya itu hingga 170 derajat, teman-teman, untuk kecembungannya juga untuk hasil fotonya ya. Dan juga dilengkapi dengan dual LCD screen. Yang pertama di sini untuk 0,5 inchinya ya. Di sini nanti dia terlihat untuk jam, ada juga untuk Wi-Fi-nya di bagian sini seperti dia, dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian di sini bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci. Dan di sini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto ataupun video, teman ya. Jadi kita bisa melihat dari sini sebelum kita menjepret sebuah foto ya. Kita bisa melihat sudut mana yang lebih bagus dan sudut mana yang lebih atau tidak bagus lah, seperti itu. Kemudian di sini ada untuk mikrofon partnya. Jadi mikrofon part ini berfungsi banget untuk kita gunakan menjernihkan suara perekaman pada video ya. Tinggal kita masukkan eksternal mikrofonnya ke bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Jadi untuk USB ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya ketika sudah mulai drop, teman. Seperti dia. Caranya sama seperti menggunakan HP Android pada umumnya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya, teman. Dan di sini juga ada untuk microSD-nya.
Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia memiliki body yang berwarna hitam, merah di bagian wifi-nya dan juga silver di bagian depan. Jadi untuk yang uniknya ini adalah di bagian body warna hitamnya ini dia memiliki serat-serat seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Dan ini juga di bagian tombolnya dia ada seratnya gini. Kemudian juga di sini ada lengkap untuk baterainya ya. Jadi baterainya ini dia memiliki nama Bipro 5 juga tentunya. Dan ini dia ukurannya itu mini juga tentunya teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat tombol tanda min dan juga plusnya. Dan ini bisa mencakup daya hingga 1000 mAh dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga teman-teman ya. Seperti itu, dan ini juga bisa di charger ulang juga. Jadi seperti itu untuk kelengkapan yang ada di bagian Bipro ini ya. Dan di sini juga tertulis bagian Brika bayi seperti ini ya. Dan di sini untuk port-portnya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000 teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan satu buah barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Nah teman-teman, jadi di sini kita bakalan memperlihatkan dari boxnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat kameranya bagaimana bentuknya. Nah, jadi di sini untuk Bipro ini dia memiliki kotak seperti ini, dan di bagian pertama sini tertulis Brika Nova Innovation Never Ends. Nah bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian di sini juga untuk harganya masih tertera utuh, yaitu di 1.290.000 teman-teman. Nah jadi 13 lah teman-teman ya untuk harganya. Dan di sini juga terdapat foto seperti ini, dimana foto kedua ini sangat cocok digunakan untuk si Bipro teman-teman. Misalnya seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet terkena benturan ataupun terkena air gitu ya teman-teman ya. Karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu. Jadi sungguh-sungguh sangat aman untuk kamera kita juga. Nah di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition. Nah di sini ada mark US-nya juga ya. Ini adalah untuk model dari si Bipro ini sendiri teman-teman ya. Kemudian juga di sini untuk Bipro-nya untuk resolusinya dia ada 4K 30 fps teman-teman. Kemudian ada juga 2.7K 30 fps. Nah jadi di sini untuk resolusi videonya itu adalah 4K gini ya teman-teman. Jadi resolusinya sudah Ultra HD atau HD ya, Ultra HD untuk bagian resolusi videonya. Kemudian di bagian fotonya ini dia 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat logo WiFi gini dan juga ada control view share. Nah dimana ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Dan caranya adalah kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah setelah itu kemudian baru kita bisa mengkoneksikannya menggunakan WiFi ini. Ya di sini juga terdapat untuk resolusinya untuk 4K ya, 4K. Kemudian di sini ada dual LCD front and back, dan di sini juga terdapat eksternal mikrofon untuk menjernihkan suara rekaman kita ketika merekam video. Kemudian di sini untuk true colornya ini adalah untuk warna, misalnya seperti baju warna kita warna merah, itu bakalan terlihat warna merah juga di bagian video dan fotonya teman-teman. Dan di sini juga untuk 40 meter ini. Nah untuk 40 meter ini dimana kita ketika menyelam ke dalam lautan itu bisa mencapai 40 meteran teman-teman, dengan menggunakan satu buah casing waterproofnya teman-teman ya, yang sudah ada bawaan dari si Bipro nya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di sini tertulis section record, save and share teman-teman ya. Dan di sini juga ada ini untuk berselancar di salju ini, dan juga ada di
di ombak yang besar seperti ini ya, bisa banget digunakan untuk CB Pro-nya. Kemudian di sini juga ada inside the box-nya teman-teman. Jadi di sini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh CB Pro itu sendiri. Yang pertama di sini ada kameranya, 1 unit kamera teman-teman. Di sini ada untuk B Pro 5-nya, kemudian kita mendapatkan juga untuk waterproof casingnya. Nah ini bisa banget digunakan untuk menyelam gitu ya teman-teman. Dan tidak hanya untuk menyelam, di darat juga bisa gunakan untuk melindungi si kameranya. Tinggal kita masukkan ke dalam casing ini. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah jadi di sini untuk handlebar mountnya ini dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk merekatkan sesuatu gitu ya. Kemudian di sini juga ada quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini ada tripod mounting. Nah jadi untuk tripod mounting ini tentunya dia bentuknya itu seperti tongkat teman-teman. Jadi ini adalah bagian atasnya. Kemudian waterproof kita bisa dimasukkan ke bagian atas ini, dan kita tinggal kencangkan saja dengan handlebar mount ini atau bautnya ini ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada 3 unit of 5 amps, dan juga di sini terdapat untuk charger unitnya teman-teman. Nah jadi di sini untuk charger unitnya ini dia bisa digunakan untuk mencharger ulang lagi si baterainya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada base mount with adhesive teman-teman. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya. Jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia bisa menampung daya hingga 1000 mAh dan juga bisa tahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dan bisa di-charger ulang juga teman-teman. Kemudian di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya ini. Nah ketika yang ini rusak kita bisa menggunakan yang satunya ini. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah jadi di sini untuk USB kabelnya. Jadi untuk USB kabelnya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat strapsnya. Nah untuk strapsnya ini sendiri dia terbuat dari kain ya teman-teman ya, untuk pegangan kita. Dan juga di sini ada external microphone yang dimana ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini juga terdapat untuk external microphone, dan juga di sini ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Nah di sini terdapat untuk sensornya teman-teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian juga di sini ada video MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah jadi di sini resolusi yang paling besar itu adalah resolusi 4K teman-teman ya. Nah dimana ketika kita menggunakan resolusi 4K seperti ini, dia bakalan memakan memori yang lumayan banyak juga ya. Tetapi untuk kualitas videonya itu sangat bagus untuk resolusi 4K ini. Dan juga kita lanjut ke bagian foto. Nah di sini JPEG format teman-teman ya. Ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Nah seperti itu untuk pilihannya. Kemudian di sini lensnya itu adalah fix fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Jadi kecekungannya itu sampai 170 derajat ya untuk hasil fotonya. Kemudian di sini juga untuk LCD screen-nya, dia frontnya atau depannya itu adalah 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya itu adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Seperti itu. Di sini ada dua LCD ya, bagian depan dan juga bagian belakangnya. Dan sini portnya itu dia ada 4 teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk USB-nya itu mendapatkan port juga 1. Jadi untuk USB ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman ya, lewat si kamera, body kameranya. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga 1. Kemudian di sini untuk mikrofonnya itu 2,5 mm untuk mic in-nya ini ya.
portnya juga terdapat satu, kemudian microscardnya itu untuk penyimpanan memorinya itu slotnya ada satu. Kemudian di sini ada connectionnya. Di sini WiFi 802.11 BGN range up to 25 m², teman. Dan juga di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Jadi ini sangat cocok banget dengan resolusi 4K. Kemudian di sini ada baterainya. Di sini tertulis 1000 mAh rechargeable ion baterai. Nah, kemudian di sini dimensionnya, teman-teman. Unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini ada weight-nya. Unit only 65 gram. Jadi beratnya itu 65 gram, teman-teman. Dan di sini untuk waterproof-nya itu up to 40 m deep. Kedalaman sampai 40 meter bisa kita selami ya menggunakan casing waterproof-nya. Kemudian di sini burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan di sini juga terdapat time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya itu adalah min 2.0, 2+2.0, width 0.33 state value. Kemudian di sini juga terdapat loop record-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit, teman. Jadi batas perekaman sampai maksimalnya itu hanya 5 menit saja. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri dengan sendirinya ya. Dan video juga langsung tersimpan ke memory card-nya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya. Jadi nama aplikasinya itu adalah Bipro 5 gini ya. Nah, seperti ini. Dan ada warna merah dan birunya. Kemudian ada A kecil seperti ini. Bisa kita download di App Store dan juga di Google Play Store, teman. Dan kameranya itu bentuknya seperti ini, teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi kameranya itu bentuknya ini kecil banget, teman-teman. Jadi dengan ukurannya kecil seperti ini, tentunya kamera ini mudah dibawa ke mana-mana, teman. Nah, jadi dia kecil banget, mini banget ya. Tidak lebih dari telapak tangan saya. Kemudian di sini dia dilengkapi dengan tombol gini ya, 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, di mana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menghidupkan dan menonaktifkan si Bipro-nya ini sendiri. Seperti dia berada di bagian depan. Kemudian di sini juga terdapat untuk Wi-Fi-nya ini. Jadi untuk tombol Wi-Fi ini bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, yang pastinya kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Wi-Fi Bipro-nya ke handphone kita, teman-teman. Dan juga di sini terdapat tombol atas dan bawah, teman-teman. Jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini berfungsi untuk kita gunakan memilih menu yang sudah disediakan di Bipro ini. Jadi sudah bisa banget digunakan untuk memilih menu ya dengan tombol-tombol seperti ini. Dan di sini untuk lensanya, dia untuk kameranya di bagian depannya sini dia dilapisi hitam seperti ini ya, agar kameranya juga terlihat lebih elegan gini, teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian lensanya ini juga dia untuk wide-nya itu atau lebarnya itu hingga 170 derajat, teman-teman, untuk kecembungannya juga untuk hasil fotonya ya. Dan juga dilengkapi dengan dual LCD screen. Yang pertama di sini untuk 0,5 inchinya ya. Di sini nanti dia terlihat untuk jam, ada juga untuk Wi-Fi-nya di bagian sini seperti dia, dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian di sini bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci dan di sini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto ataupun video, teman ya. Jadi kita bisa melihat dari sini sebelum kita menjepret sebuah foto ya. Kita bisa melihat sudut mana yang lebih bagus dan sudut mana yang lebih atau tidak bagus lah, seperti itu. Kemudian di sini ada untuk mikrofon partnya. Jadi mikrofon part ini berfungsi banget untuk kita gunakan menjernihkan suara perekaman pada video ya. Tinggal kita masukkan eksternal mikrofonnya ke bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Jadi untuk USB ini bisa kita gunakan untuk
mencharger si baterainya ketika sudah mulai drop, teman-teman. Seperti dia. Caranya sama seperti menggunakan HP Android pada umumnya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya, teman-teman. Dan di sini juga ada untuk microSD card-nya. Jadi seperti dia. Kemudian di sini juga dia memiliki body yang berwarna hitam, merah di bagian WiFi-nya dan juga silver di bagian depan. Jadi untuk yang uniknya ini adalah di bagian body warna hitamnya ini dia memiliki serat-serat seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga di bagian tombolnya dia ada seratnya gini. Kemudian juga di sini ada lengkap untuk baterainya ya. Jadi baterainya ini dia memiliki nama Bipro 5 juga tentunya. Dan ini dia ukurannya itu mini juga tentunya, teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat tombol tanda min dan juga plusnya. Dan ini bisa mencangkup daya hingga 1000 mAh dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini juga bisa di charger ulang juga. Jadi seperti itu untuk kelengkapan yang ada di bagian Bipro ini ya. Dan di sini juga tertulis bagian Brika buy seperti ini ya. Dan di sini untuk port-portnya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan satu buah barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakalan perlihatkan dari boxnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat kameranya bagaimana bentuknya. Nah, jadi di sini untuk Bipro ini dia memiliki kotak seperti ini. Dan di bagian pertama sini tertulis Brika Nova Innovation Never Ends. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian di sini juga untuk harganya masih tertera utuh, yaitu di 1.290.000-an, teman-teman. Nah, jadi 1.3 lah, teman-teman ya untuk harganya. Dan di sini juga terdapat foto seperti ini, dimana foto kedua ini sangat cocok digunakan untuk si Bipro, teman-teman. Misalnya seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet terkena benturan ataupun terkena air gitu ya, teman-teman ya. Karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu. Jadi sungguh-sungguh sangat aman untuk kamera kita juga. Nah, di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition. Nah, di sini ada mark S-nya juga ya. Ini adalah untuk model dari si Bipro ini sendiri, teman-teman ya. Kemudian juga di sini untuk Bipro-nya untuk resolusinya dia ada 4K 30 fps, teman-teman. Kemudian ada juga 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya itu adalah 4K gini ya, teman-teman. Jadi resolusinya sudah Ultra HD atau HD ya, Ultra HD untuk bagian resolusi videonya. Kemudian di bagian fotonya ini dia 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat logo WiFi gini. Dan juga ada control view share. Nah, dimana ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Dan caranya adalah kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian baru kita bisa mengkoneksikannya menggunakan WiFi ini. Ya, di sini juga terdapat untuk resolusinya untuk 4K ya. 4K, kemudian di sini ada dual LCD front and back, dan di sini juga terdapat eksternal mikrofon untuk menjernihkan suara rekaman kita ketika merekam video. Kemudian di sini untuk true colornya ini adalah untuk warna, misalnya seperti baju warna kita warna merah, itu bakalan terlihat warna merah juga di bagian video dan fotonya, teman-teman. Dan di sini juga untuk 40 meter ini. Nah, untuk 40 meter ini dimana kita ketika menyelam ke dalam lautan itu bisa mencapai 40 meteran, teman-teman, dengan menggunakan
satu buah casing waterproofnya teman-teman ya, yang sudah ada bawaan dari si Bipro nya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di sini tertulis section record, save and share teman-teman ya. Dan di sini juga ada apa namanya ini, untuk berselancar di salju ini, dan juga ada di ombak yang besar seperti ini ya, bisa banget digunakan untuk si Bipro nya. Kemudian di sini juga ada inside the box-nya teman-teman. Jadi di sini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si Bipro itu sendiri. Yang pertama di sini ada kameranya, satu unit kamera teman-teman. Di sini ada untuk Bipro 5-nya. Kemudian kita mendapatkan juga untuk waterproof casingnya. Nah ini bisa banget digunakan untuk menyelam gitu ya teman-teman. Dan tidak hanya untuk menyelam, di darat juga bisa gunakan untuk melindungi si kameranya. Tinggal kita masukkan ke dalam casingnya ini. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah jadi di sini untuk handlebar mountnya ini, dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk merekatkan sesuatu gitu ya. Kemudian di sini juga ada quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini ada tripod mounting. Nah jadi untuk tripod mounting ini tentunya dia bentuknya itu seperti tongkat teman-teman. Jadi ini adalah bagian atasnya. Kemudian waterproof kita bisa dimasukkan ke bagian atas ini, dan kita tinggal kencangkan saja dengan handlebar mount ini atau bautnya ini ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada 3 unit of 5 volt amps, dan juga di sini terdapat untuk charger unitnya teman-teman. Nah jadi di sini untuk charger unitnya ini dia bisa digunakan untuk mencarger ulang lagi si baterainya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada base mount with adhesive teman-teman. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya. Jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia bisa menampung daya hingga 1000 mAh dan juga bisa tahan dalam jangka waktu yang lumayan lama, dan bisa di-charger ulang juga teman-teman. Kemudian di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya ini. Nah ketika yang ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya ini. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah jadi di sini untuk USB kabelnya. Jadi untuk USB kabelnya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat strapsnya. Nah untuk strapsnya ini sendiri dia terbuat dari kain ya teman-teman ya, untuk pegangan kita. Dan juga di sini ada external microphone, yang dimana ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini juga terdapat untuk external microphone, dan juga di sini ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Nah di sini terdapat untuk sensornya teman-teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian juga di sini ada video MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah jadi di sini resolusi yang paling besar itu adalah resolusi 4K teman-teman ya. Nah dimana ketika kita menggunakan resolusi 4K seperti ini, dia bakalan memakan memori yang lumayan banyak juga ya. Tetapi untuk kualitas videonya itu sangat bagus untuk resolusi 4K ini. Dan juga kita lanjut ke bagian foto. Nah di sini JPEG format teman-teman ya. Ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Nah seperti itu untuk pilihannya. Kemudian di sini lensnya itu adalah fix fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Jadi kecekungannya itu sampai 170 derajat ya untuk hasil fotonya. Kemudian di sini juga untuk LCD screen-nya, dia frontnya atau depannya itu adalah 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya itu adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Seperti itu. Di sini ada dua LCD ya, bagian depan dan juga bagian belakangnya.
Dari sini portnya itu dia ada 4 teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk USB-nya itu mendapatkan port juga 1. Jadi untuk USB ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman ya, lewat si kamera, body kameranya. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga 1. Kemudian di sini untuk mikrofonnya itu 2,5 mm untuk mic in-nya ini ya. Portnya juga terdapat 1. Kemudian microscard-nya itu untuk penyimpanan memorinya itu slotnya ada 1. Kemudian di sini ada connection-nya. Di sini WiFi 802.11 BGN range up to 25 m kuadrat teman. Dan juga di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Jadi ini sangat cocok banget dengan resolusi 4K. Kemudian di sini ada baterainya. Di sini tertulis 1000 mAh rechargeable ion baterai. Nah, kemudian di sini dimensionnya teman-teman. Unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini ada weight-nya, unit only 65 gram. Jadi beratnya itu 65 gram teman-teman. Dan di sini untuk waterproof-nya itu up to 40 mdep. Kedalaman sampai 40 meter bisa kita selami ya. Menggunakan casing waterproof-nya. Kemudian di sini burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan di sini juga terdapat time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya itu adalah min 2.0, 2+2.0, width 0.33 state value. Kemudian di sini juga terdapat loop record-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Jadi batas perekaman sampai maksimalnya itu hanya 5 menit saja. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri dengan sendirinya ya. Dan video juga langsung tersimpan ke memory cardnya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya. Jadi nama aplikasinya itu adalah Bipro 5 gini ya. Nah, seperti ini. Dan ada warna merah dan birunya. Kemudian ada A kecil seperti ini. Bisa kita download di App Store dan juga di Google Play Store teman. Dan kameranya itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi kameranya itu bentuknya ini kecil banget teman-teman. Jadi dengan ukurannya kecil seperti ini, tentunya kamera ini mudah dibawa ke mana-mana teman-teman. Nah, jadi dia kecil banget, mini banget ya. Tidak lebih dari telapak tangan saya. Kemudian di sini dia dilengkapi dengan tombol gini ya, 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, di mana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menghidupkan dan menonaktifkan si Bipro-nya ini sendiri. Seperti dia berada di bagian depan. Kemudian di sini juga terdapat untuk Wi-Fi-nya ini. Jadi untuk tombol Wi-Fi ini bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, yang pastinya kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Wi-Fi Bipro-nya ke handphone kita, teman-teman. Dan juga di sini terdapat tombol atas dan bawah, teman-teman. Jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini berfungsi untuk kita gunakan memilih menu yang sudah disediakan di Bipro ini. Jadi sudah bisa banget digunakan untuk memilih menu ya dengan tombol-tombol seperti ini. Dan di sini untuk lensanya, dia untuk kameranya di bagian depannya sini dia dilapisi hitam seperti ini ya, agar kameranya juga terlihat lebih elegan gini teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian lensanya ini juga dia untuk wide-nya itu atau lebarnya itu hingga 170 derajat teman-teman, untuk kecembungannya juga untuk hasil fotonya ya. Dan juga dilengkapi dengan dual LCD screen. Yang pertama di sini untuk 0,5 inchinya ya. Di sini nanti dia terlihat untuk jam, ada juga untuk wifi-nya di bagian sini seperti dia, dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian di sini bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci. Dan di sini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto ataupun video, teman ya. Jadi kita bisa melihat dari sini sebelum kita menjepret sebuah foto ya.
kita bisa melihat sudut mana yang lebih bagus dan sudut mana yang lebih atau tidak bagus lah, seperti itu. Kemudian di sini ada untuk mikrofon partnya. Jadi mikrofon part ini berfungsi banget untuk kita gunakan menjernihkan suara perekaman pada video ya. Tinggal kita masukkan eksternal mikrofonnya ke bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Jadi untuk USB ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya ketika sudah mulai drop, teman-teman. Seperti itu ya. Caranya sama seperti menggunakan HP Android pada umumnya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya, teman-teman. Dan di sini juga ada untuk microSD card-nya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia memiliki body yang berwarna hitam, merah di bagian WiFi-nya dan juga silver di bagian depan. Jadi untuk yang uniknya ini adalah di bagian body warna hitamnya ini dia memiliki serat-serat seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga bagian tombolnya. Dia ada seratnya gini. Kemudian juga di sini ada lengkap untuk baterainya ya. Jadi baterainya ini dia memiliki nama Bipro 5 juga tentunya. Dan ini dia ukurannya itu mini juga tentunya, teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat tombol tanda min dan juga plusnya. Dan ini bisa mencakup daya hingga 1000 mAh dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini juga bisa di charger ulang juga. Jadi seperti itu untuk kelengkapan yang ada di bagian Bipro ini ya. Dan di sini juga tertulis bagian Brika by seperti ini ya. Dan di sini untuk port-portnya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan satu buah barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang kamera tercanggih di dunia. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.